Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malikin Al-Ansori. Anas bin Malik Al-Ansori, maksudnya orang Al-Ansor, orang Madinah. Saya kemarin salah menyebutkan Anas bin Malik itu bukan bapaknya Malik, Imam Malik, bukan, salah. Jadi Anas bin Malik Al-Ansori, maksudnya orang Ansor, orang Madinah. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak kecil sering ngerewangi Rasulullah gitu kan. Sehingga beliau tahu gitu kan, ibadahnya Rasul, ucapannya Rasul, karena sering memperhatikan gitu. Bahkan didoakan oleh Rasul supaya umurnya panjang ini, sehingga menjadi rujukan para sahabat untuk bertanya tentang perilaku Rasulullah. Radhiyallahu, mudah-mudahan Allah ridho kepada Malik bin Anas, Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdihi. Allah itu sangat gembira. Afrahu isim tabdil, akbaru lebih besar, lebih bangga, lebih senang, lebih bahagia, bitaubati abdihi, dengan tobat hambanya. Jadi kalau ada seorang hamba bertobat kepada Allah, Allah itu sangat senang. Min ahadikum, daripada senangnya salah seorang di antara kalian, sakoto ala ba'irihi, yang jatuh dari untanya, dari kendaraannya. Waqad adallahu fi ardin falah, dan sungguh untanya itu telah menyesatkan dia di negeri yang sangat luas. Ini sepotong saja, tapi nanti di dalam wafi riwayati Muslim, di dalam riwayat Muslim itu sangat dijelaskan. Kok orang yang jatuh dari kendaraannya dibawa oleh kendaraan itu ke tanah yang luas itu kan. Maksudnya apa gitu kan? Nanti dalam riwayat Muslim dijelaskan gitu kan, lebih jelas gitu kan. Jadi dalam riwayat Muslim, Allahu asyaddu farhan, Allah itu sangat-sangat gembira gitu kan, sangat senang gitu, bi taubati abdihi, terhadap tobat hambanya gitu kan. Jadi Allah itu sangat senang kalau ada seorang hamba bertobat gitu. Tobat itu kembali kepada Allah dari melakukan perbuatan dosa gitu kan, untuk menuju kepada perbuatan yang baik gitu kan. Hina yatubu ilaihi, di waktu dia bertobat kepada Allah gitu. Jadi bukan tobat sambal gitu kan, tapi tobat nasuha gitu kan. Tobat yang betul-betul dia sangat menyesal atas perbuatan dosanya dan berjanji akan meninggalkannya gitu. Jadi Allah itu sangat senang terhadap hamba yang bertobat. Min ahadikum, daripada gitu kan, gembiranya salah seorang di antara kalian gitu kan. Kana ala rohilatihi, dia ada di atas kendaraannya gitu kan. Kalau di dalam Bukhari disebutkan di atas untanya gitu kan. Ada Muslim ala rohilatihi gitu kan, di atas kendaraannya. Biardi falatin gitu kan, biardin falatin itu kan, yang membawanya ke negeri atau tanah yang sangat luas itu. Jadi untanya membawa dia ke negeri yang sangat luas itu kan. Fan falatats minhu, kemudian kendaraannya itu, untanya itu meninggalkan dia gitu. Kalau dalam Bukhari jatuh gitu kan. Nah ini jatuh kemudian ditinggalkan gitu.
Jadi mungkin kudanya marah atau ngamuk sehingga penunggangnya jatuh langsung melayu gitu, tinggalkan itu. Wa alaiha ta'amuhu wasyarabuhu, dan di atas kendaraan itu ada makanannya, perbekalannya, dan ada minumannya ini. Jadi nggak biar Pak Abisa minha, dia bingung, putus asa gitu kan dari kendaraannya, ya opo gitu kan, bekalnya digowo gitu, ngombe digowo gitu kan. Ya opo kok aku makan minum gitu kan. Di tanah yang luas di sana kan gak ada restoran, gak ada warung kopi, gak ada ya, makanan gitu. Putus asa, ya opo gitu. Fa'ata syajaratan, kemudian dia menghampiri, mendatangi sebuah pohon. Pada toja'a fi dillihi, kemudian dia bersandar di naungan pohon tersebut gitu kan. Saking panasnya gitu kan, sehingga cari yup-yupan gitu kan sambil bersandar gitu kan. Qad abisa mirrohilati, sungguh dia sangat berputus asa gitu kan dari kendaraannya gitu kan. Jadi dalam lamunannya ya opo mulih gitu kan, mulih jauh gak tahu jalan gitu kan, kalau panganan gitu kan, kalau kawan karena tanah yang sangat luas gitu kan. Pabainama huwa kadzalika id huwa biha qaimatun indahu gitu kan. Maka ketika tiba-tiba bainama, ketika dia berada dalam lamunan itu, jadi Pabainama huwa kadzalika, ketika dia dalam keadaan melamun itu gitu kan, idhuwa biha qaimatun indau, tiba-tiba gitu kan kendaraannya itu sudah berdiri di hadapannya gitu. Di dalam lamunnya itu ya opo gitu, tiba-tiba untanya ada di depannya gitu kan, dengan makanannya, dengan minumannya gitu. Fa akhadha bikhitamiha, kemudian dia menarik pelananya, tali kendaraannya gitu kan. Naik, kemudian jadi saking gembiranya cepat-cepat dia narik pelananya, kemudian naik gitu kan. Saking gembiranya gitu, kembali lagi kudaku gitu kan. Summa qala min syiddatil farahi, kemudian dia berkata saking gembiranya gitu kan. Saking gembiranya dia berkata gitu kan, Allahumma anta abdi gitu kan. Saking gembiranya dia lupa dengan ucapannya gitu kan, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau hambaku gitu kan. Keliru ucapannya gitu kan. Saking gembiranya, ya Allah anta abdi, ya Allah engkau hambaku gitu kan, wa ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu gitu kan. Saking gembiranya gitu sehingga ucapannya kepleset gitu kan. Ahta'a min syiddatil fahri, dia keliru dalam ucapannya saking gembiranya gitu. Nah, jadi orang yang jatuh dari kendaraannya bingung gitu kan, kemudian tiba-tiba datang lagi kendaraannya kan senang sekali gitu kan, sampai ucapannya terkeliru gitu kan. Nah, Allah itu lebih gembira daripada orang itu gitu kan, ketika ada orang yang bertobat kepada Allah gitu. Jadi Allah sangat senang gitu ketika ada seorang hamba bertobat gitu. Perumpama seperti itu kan, saking senangnya di baratan, lebih senang daripada orang yang kebingungan di tengah jalan kemudian datang lagi kendaraannya gitu. Allah lebih senang gitu kan. Maksudnya apa? Ini memberikan rangsangan gitu kan, bahwa pintu tobat Allah itu sangat terbuka gitu kan, sangat terbuka gitu kan. Sehingga seberapa besar pun dosa yang dilakukan oleh hambanya, Allah itu tetap Tawwabur Rahim gitu kan, Maha penerima tobat dan Maha penyayang gitu. Nanti di bawahnya ada penjelasan-penjelasan tentang kisah orang yang membunuh 100 nyawa gitu kan. Tapi pintu tobat Allah masih terbuka gitu kan. Meskipun kesohian hadis tersebut diperdebatkan gitu kan. Tapi dari segi fadhailul amal, dari segi fadilah amal bisa memberikan pelajaran gitu kan. Meskipun sebanyak apapun dosa manusia, tetap Allah menerima tobatnya jika dia betul-betul bertobat kepada Allah. Hadis ke-16. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qaisin al-Asy'ari
dari Abu Musa yaitu Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa yaitu Abdullah bin Qais dari suku al-Asy'ari radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yabsutu yadahu bil laili, Allah menjembarkan melebarkan tangannya gitu, di waktu malam, liyatuba musiun nahar, untuk menerima tobat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di waktu siang. Jadi Allah itu melebarkan tangannya, maksudnya ya menerima dengan sepenuh hati gitu. Jadi orang monggo gitu, kalau bahasa Jawa monggo gitu maksudnya. Jadi kalau gini kan enggak usah gitu. Gini kan monggo gitu. Monggo. Jadi maksudnya melebarkan tangannya gitu. Maksudnya menerima gitu. Nah, menerima tangan terbuka gitu. Itu ibaratnya jabsutu yadah, ya Allah meluaskan tangannya gitu. Jadi tidak menutup gitu kan, tidak menutup tangannya gitu kan. Ojo cedek gitu, maksudnya jangan dekat-dekat, jauh kamu, tapi Allah yabsutu yadah, meluaskan tangannya, maksudnya menerima gitu. Orang di waktu malam, bagi orang-orang yang melakukan dosa di waktu malam, waktu siang, untuk bertobat kepada Allah. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah meluaskan tangannya gitu kan, di waktu siang, liyatuba musiun nahar, untuk menerima tobat orang-orang yang melakukan dosa di waktu malam. Jadi tangan Allah itu sangat terbuka gitu kan, bagi orang-orang yang mau bertobat gitu kan, baik di waktu dia melakukan dosa di waktu malam, tobatnya di waktu siang, ataupun orang yang melakukan dosa di waktu malam, tobatnya di waktu siang. Kapan Allah membukakan tangan tersebut? Hatta tatlu asyamsu mim maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat gitu. Baru Allah menutup pintu tobatnya gitu. Selama matahari belum terbit dari barat, tangan Allah itu masih terbuka gitu. Jadi masih terbuka gitu. Artinya kesempatan tobat itu masih sangat panjang gitu. Sampai hari kiamat, kalau sudah matahari terbit, sudah Allah nutup pintu tobat itu kan. Makanya ciri-ciri di dalam kiamat itu kan, ketika matahari terbit dari arah barat, orang-orang banyak bertobat itu kan. Tapi Allah sudah menutup pintu tobatnya, karena sudah, kata Pamber, sudah terlambat. Hadis ke-17, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu, barang siapa yang tobat sebelum matahari terbit, mim maghribiha, dari arah barat, taballahu alaihi, maka Allah menerima tobat kepadanya. Jadi selama matahari masih terbit di arah timur, maka Allah senantiasa menerima tobat hambanya. Tapi kalau sudah terbit dari arah barat, terlambat sudah. Tidak lagi mendapat tobat atau penerimaan tobat. Bagaimana ketika seorang tobat kemudian istilahnya terjerumus pada perbuatan dosa lagi, ya tobat lagi gitu. Tapi kalau sudah terjerumus perbuatan besar gitu kan, tetap saja yang awalnya dia tobat dihapus, dimunculkan lagi gitu. Tapi kalau tobat kecil-kecil dihapus, muncul lagi, hapus gitu aja.
Beda dengan dosa besar gitu. Karena dosa-dosa kecil itu gitu kan, apa? Seperti dalam hadis, makanul insan al khata wal isyan gitu kan. Tempatnya manusia itu lupa dan salah gitu kan. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang at-tawwabun, orang-orang yang bertobat. Jadi ketika dia melakukan salah, tobat gitu kan. Salah, tobat gitu kan. Salah, tobat gitu kan. Kalau perbuatan dosa-dosa kecil gitu kan, tobat, terjerumus lagi, tobat itu masih dimaklumi gitu kan. Tapi kalau sudah perbuatan dosa, tobat, terjerumus lagi buat dosa, tidak akan diampuni karena dia sudah istilahnya mempermainkan gitu. Tapi kalau dosa-dosa kecil gitu kan, yang namanya manusia kan kadang-kadang sering lupa, sering keliru gitu. Tobat aku tidak akan ngerasanin gitu kan. Tapi tiba-tiba ada orang ajak ngobrol cangkruan gitu kan, nyerempet ke situ gitu kan, akhirnya ikut-ikutan lagi gitu kan. Jadi hal dosa kecil gitu kan. Atau dulu cewek ayu gitu kan. Tobat gitu kan, tapi ketika naik sepeda motor gitu kan, nah, gimana nggak didelo, kelihatan gitu kan, nggak dilihat heman. Jadi nggak didelo, takut nabrak, didelo, ya itu di situ di depan ada serba saleh gitu, serba saleh gitu. Nah itu tobat, nanti ketika ulangi tobat lagi gitu kan. Tapi kalau udah syirik, udah zina, udah hal yang dosa-dosa besar, berdurhaka kepada orang tua gitu kan, dia tobat kemudian mengulangi lagi, itu namanya mempermainkan gitu. Kalau udah dosa besar harus ditinggalkan sepenuhnya gitu kan. Kalau dosa kecil kadang-kadang manusia sering lupa tadi gitu. Wa an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar ibnil Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar namanya, anak Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yakbalu taubatal abdi, menerima taubat hambanya, malam yugorgir, selama nyawa belum nyampe di kerongkongan. Di sakit parah gitu, kalau nyawa belum nyampe di kerongkongan masih diterima tobatnya gitu kan. Ya Allah gitu kan. Dengan merasa saya mungkin di ujung kematian, ampunilah segala dosa gitu kan. Maafkanlah segala kesalahan gitu kan. Itu masih diampuni. Tapi kalau sudah nyawa di sini gitu kan, baru dia sadar tidak akan diampuni gitu. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran gitu kan. Orang-orang Nasrani gitu kan, nanti ketika nyawa di kerongkongan, dia akan berkata bahwa Isa adalah utusan Allah gitu. Bukan anak Allah gitu, bukan Tuhan, tapi Rasul Allah gitu. Semua akan mengakui orang-orang Nasrani gitu, ketika nyawa nyampe di kerongkongan. Tapi karena sudah tobatnya di kerongkongan oleh Allah, tidak diterima gitu. Kaset gitu. Rawahu Tirmidzi, riwayatkan Tirmidzi, wa qala hadis hasan, hadisnya hasan. Hasan itu masih bisa dijadikan rujukan gitu. Wa an Zar bin Hubaishin, qala, dari Zar bin Hubaish, dia berkata, ataitu Safwan bin Asalin radhiyallahu an, aku mendatangi Safwan bin Asal. Jadi Zar bin Hubais mendatangi Safwan bin Asal.
As'aluhu, aku kata Zar bertanya kepada Sofwan anil mashi ala khuffaini gitu kan, tentang mengusap di atas dua sepatu gitu kan. Jadi kalau orang bepergian gitu kan pakai sepatu, ketika memakainya dalam keadaan bersih gitu kan, suci, maka ketika dia hendak berwudu atau misalkan kencing gitu kan, gak usah dicopot. Kemudian ketika dia buang air besar gak usah dicopot, maka ketika dia berwudu hanya diusap atasnya saja gitu, atas sepatunya gitu. Tapi sepatu khuffain itu sepatu yang menutupi mata kaki gitu. Kalau lain itu sendal yang tidak menutupi mata kaki. Jadi sepatu yang menutupi mata kaki itu kan. Tapi kalau sepatu yang tidak menutupi mata kaki tidak bisa gitu kan. Syaratnya sepatu yang menutupi mata kaki. Itu khuffain gitu kan. Jadi kalau kita dari rumah misalkan sudah bersih gitu kan, sudah dalam keadaan berwudu gitu kan, meskipun nanti tengah jalan kentut atau kencing gitu kan, tapi dalam keadaan masih pakai sepatu, maka kita wudu dia seperti wudu biasa, tapi ketika pas bagian kaki hanya diusap saja bagian atas kaki, sepatunya gitu. Ya, sepatu tentara, pokoknya yang menutupi mata kaki aja gitu. Tentara jelas lebih gitu. Apakah nanti salatnya pakai sepatu? Ya kalau di tanah pakai sepatu, tapi kalau di masjid dilepas itu. Oh, di zaman Rasul kan belum ada karpet, jadi salatnya pakai sepatu gitu. Karena tanah gitu kan. Misalkan kita di tanah luas itu kan ya enggak apa-apa pakai sepatu salatnya gitu. Faqala, maka kata Sofwan, ma ja'aka bika ya Zar, hei Jar gitu. Apa yang menjadikan kamu datang menemuiku gitu kan. Ono opo cara Jawa, cara Surabaya nih. Wajar kok dengarin gitu, ono opo gitu. Fakultu, maka kata saya gitu kan, itu Zar bin Bais, ibtigo al ilmi gitu, untuk mencari ilmu gitu kan, untuk menimba ilmu gitu kan. Ono apa kau harus kesini gitu kan, ya kepingin belajar lah gitu kan. Fakola, maka kata Sofwan, innal malaikata tadau ajnihataha, sesungguhnya para malaikat itu kan tadau itu kan, menyimpan gitu kan, menyimpan sayapnya gitu. Maksudnya dia kan kalau terbang kan gini-gini, nah ini berhenti dulu gitu kan, menyimpan dulu sayapnya, maksudnya meletakkan sayapnya gitu kan, tidak diterbangkan gitu kan. Litolibil ilmi itu kan, untuk menunggu kedatangan orang yang mencari ilmu gitu kan. Nah, seperti misalkan malaikat lagi terbang gitu kan, oh tahu di masolin ono sing sinau ngaji gitu kan. Nah, berhenti gitu kan di situ gitu kan, nunggu orang-orang yang sinau tolibil ilmi, orang yang sedang mencari ilmu gitu. Ridon bima yatlubu, malaikat itu sangat senang gitu kan terhadap ilmu yang dia cari gitu. Kok dengan masolin ono kumpulan ono apa gitu kan, ayo leren gitu kan, keterapan soalnya leren kabeh gitu kan. Oh ternyata dia sinau dia solihin. Ayo nanti ya setelah berhenti, nanti dalam hadis lain kan mengembangkan sayapnya, menutup itu kan, menutup, memberikan rahmat kepada orang-orang yang sedang belajar ilmu gitu kan. Sehingga malaikat nanti berdoakan kepada Allah gitu kan. Nah, itu gunanya orang yang menuntut ilmu itu gitu kan. Fakultu, maka kata saya, kata Zar itu kan, innahu qad hakka fi sadri, sesungguhnya gitu kan sudah ada keinginan di dalam hatiku gitu kan, almasu ala khuffaini gitu kan, untuk mengusap di atas dua sepatu, ba'dal ghaid wal baul, sesudah
kencing, sudah buang air besar dan sudah kencing gitu. Jadi karab zar itu sebetulnya saya ini bukan maksudnya tahu gitu kan. Ada pengetahuan sedikit tuh. Pernah mungkin mendengar atau melihat ada orang gitu kan yang habis ketika wudu hanya mengusap atasnya gitu kan. Saya itu kepingin langsung saja, tapi karena ragu apakah ini benar atau tidak, maka dia datang kepada Sofwan untuk menanyakan hal itu gitu kan. Apakah benar mengusap di atas dua sepatu itu ketika habis kencing atau habis buang air besar gitu kan. Wa kunta imro'a min ashabi nabiyyi gitu kan. Sedangkan engkau hai Sofwan, kata Zar gitu kan, engkau adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi gitu kan, yang tentu tahu tentang perilaku Nabi gitu kan. Fajitu as'aluka, kemudian saya mendatangi engkau untuk bertanya, hal sami tahu yadzkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau pernah mendengar tentang hal itu gitu kan, sedikit sesuatu dari Rasulullah gitu kan, bahwa Rasulullah menceritakan hal itu gitu kan. Apakah engkau pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah membahas, menerangkan tentang masalah dua sepatu? Qala, kata Sofwan, na'am, oh benar gitu kan. Saya pernah mendengar Rasulullah menjelaskan tentang hal itu. Kana ya'muruna idza kunna safaron. Rasulullah memerintahkan pada kami, kata Sofwan gitu kan, ketika kami bepergian au musafirin, atau ketika kami dalam keadaan musafir gitu kan, an la nanzi'a hifafana, supaya kami tidak mencopot sepatu kami gitu. Salasata ayamin walayalihina gitu kan, selama 3 hari 3 malam. Jadi tidak usah dicopot itu kan, selama 3 hari 3 malam. Batas akhirnya 3 hari 3 malam. Jadi misalkan ketika kita pergian gitu kan, kalau di zaman Rasul apa tidak mandi gitu kan, ya mungkin karena tidak ada air gitu kan, bisa jadi mereka tidak mandi, cukup wudu saja gitu kan. Nah, ketika wudu untuk sholat itu tidak dicopot selama 3 hari. Kalau sudah lebih 3 hari baru dicopot gitu. Semoga nggak apa-apa gitu. Illa min janabah, kecuali kalau dia dalam keadaan junub gitu kan, hubungan suami istri atau mimpi gitu kan. Mimpi gitu kan, baru dicopot ketika dia hendak mandi karena janabat junub gitu kan. Tapi kalau kentut, kencing, beol gitu kan, nah itu nggak usah dicopot, cukup ketika wudu diusap atasnya saja gitu. Lakin min goitin wa baulin wa naumin, tetapi kalau hanya sekedar buang air besar, kencing ataupun habis tidur ya nggak usah dicopot, kecuali kalau junub jelas dicopot gitu. Ya, jadi kalau tidur pakai sepatu gitu kan, ya di zaman Rasul kan tidurnya di lapangan gitu. Misalkan kalau musafir kan belum ada hotel zaman itu. Jadi yang nyewa, dia bikin tenda gitu kan, atau di lapangan hampar tikar yang dari kulit itu, ya tidur sebebasnya gitu. Jadi enak gitu, nggak usah dicopot gitu. Karena nanti kalau habis tidur gitu kan, tiba-tiba ono binatang buas kan nggak usah capek-capek pakai sepatu dulu, karena sudah sepatuan tinggal melayu aja gitu. Fakultu, kemudian saya bertanya lagi, kata Zar kepada Sofwan ini, hal sami tahu yadzkuru fil hawa syai'an gitu. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah gitu kan menceritakan, menerangkan gitu kan, fil hawa, tentang hawa, keinginan atau rasa cinta gitu terhadap sesuatu gitu. Qala, kata Sofwan, na'am, pernah gitu. Kunna ma'a Rasulullah SAW
kami bersama Rasulullah SAW fi safarin dalam satu perjalanan, fabaina nahnu indahu, ketika kami sedang berada di dekat Rasulullah, idnadahu arabiyun, tiba-tiba orang Arab menceluk, memanggil Rasulullah gitu kan, bisautin lahu jahriyin gitu kan, jahwariyin gitu kan, dengan suara yang sangat keras gitu kan, ya Muhammad gitu kan, meluknya enggak ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad, hai Muhammad gitu kan, orang gunung gitu, maklum gitu kan, nggak tahu tata krama gitu, jadi manggilnya seenaknya gitu kan, suara yang keras gitu kan, padahal kan tidak boleh gitu kan. Dalam surat Al-Hujurat kan jelas, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu. Janganlah kamu meninggikan suara di dekat Rasulullah gitu. Surat jelas itu. Kemudian jangan memanggil Rasulullah seperti kalian memanggil kepada teman kalian gitu. Janganlah kalian memanggil Rasul gitu kan. Kajahri ba'dikum bi ba'din, seperti kalian memanggil satu dengan yang lain, misalkan kalau saya dengan papur gitu. Kepada Rasul kepada Muhammad enggak boleh gitu kan. Jadi ya Rasulullah, ya Muhammad, Nabiullah gitu. Jadi harus ada kalimat Nabiullah atau Rasul. Tidak boleh satu yang lain gitu kan. Nah, di Arab itu bukan tidak sopan gitu kan, teman dengan teman itu manggil nama, bahkan istri kepada suami pun manggil nama gitu. Bukan tidak sopan, itu budayanya seperti itu gitu kan. Kemudian atau di Indonesia gimana? Jangan ditiru karena itu budaya mereka gitu kan. Jadi kalau misalkan istri Umar manggil Umar, ya Umar aja gitu kan, ya Umar gitu kan, ya Abu Bakar gitu kan, istri ke suami gitu kan. Kalau di kita kan tata krama ya Mas, ya Akang, ya AA, ya Papa, Mama gitu. Etikanya gitu. Tapi kalau suami nyeluk istri biasanya pakai nama banyak gitu kan. Tapi kalau istri nyeluk suami biasanya pakai Mas atau pakai Dedi. Dedi, Dodi. Kan ada orang Inggris manggil ya Dedi gitu. Tapi saking gak bisanya orang Jawa sehingga yang ngambilnya ya Dodi gitu. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sauti, maka Rasul pun menjawab itu kan, seperti dengan suara yang ditirukan oleh orang Arab Badui tadi gitu kan. Artinya dengan suara yang banter juga Nabi Muhammad menjawab haum Reneo gitu kan, bahasa Jawa gitu. Kan dia siapa wani-wani nyeluk aku gitu. Wani ku banter, aku pun banter bisa gitu. Haum Reneo gitu kan. Nopo gitu. Fakultu lau, kemudian aku kata Zar kata Sofwan berkata kepada orang Arab Badui tadi gitu kan, waihak, celaka kon gitu kan. Ugdud min sautik, pelankan suaramu gitu kan. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kamu itu berada di dekat Rasulullah, dekat Nabi gitu kan. Waqad nuhita an hadza, dan sungguh kamu gitu kan dilarang untuk berkata dengan suara yang keras gitu. Wani-wani gitu. Faqala, maka kata orang Arab Badui, wallah demi Allah la aqdud, aku tidak akan mengecilkan suaraku gitu. Qala al-Arabiyyu gitu kan. Kemudian orang Arab tadi bertanya gitu kan, al-mar'u yuhibbul qauma, wahai Rasul, itu ada seseorang yang mencintai kaumnya gitu kan. Walamma yalhaqu bihim, padahal dia tidak bisa mencapai kaum tersebut gitu kan. Ini ada orang sangat mencintai kaum tapi dia tidak bisa bergabung dengan kaum tersebut gitu kan. Gimana gitu kan? Ada orang yang mencintai suatu kaum tapi dia tidak bisa bersama dengan kaum tersebut gitu kan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah.
seseorang nanti gitu kan akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat gitu kan. Ya, tenang saja meskipun sekarang tidak bareng gitu kan, nanti di hari kiamat akan bareng gitu kan. Maksudnya kata orang Arab ya Rasul gitu kan. Ada orang-orang yang sangat mencintai engkau tapi mereka tidak bisa bareng dengan engkau gitu. Gimana? Ya gak usah khawatir, nanti di hari kiamat akan bertemu gitu. Pamazala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratun aradihi aw yasiru raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Dan Rasul tidak berhenti gitu kan. Pamazala, Rasul tidak berhenti. Ayuhadditsuna, menceritakan kepada kami, menerangkan kepada kami, hatta dzakara baban itu kan, sampai Rasul menerangkan satu pintu minal maghribi di arah barat itu kan. Pintu yang ada di barat itu kan. Masiratu ardihi itu kan. Jarak tempuhnya gitu kan, aw yasiru raqibu, atau kalau naik kendaraan itu tempuhnya arba'ina aw sab'ina aman gitu kan. Jarak tempuhnya itu 40 atau 70 tahun itu kalau dia jalan kaki atau naik kendaraan gitu. Jadi ada satu pintu gitu kan, berarti sangat jauh gitu kan, satu pintu. Kalau kita jalan kaki itu atau naik kendaraan itu 40 sampai 70 tahun baru nyampe ke pintu itu gitu kan. Saking jauhnya gitu kan. Pintu yang terbuka gitu. Qala Sufyana ahadu rawah, kemudian berkata Sofwan gitu kan, salah satu seorang perawi yang menceritakan hadis ini gitu kan. Qibala Syam, dari arah Syam itu kan, Palestina, khalaqahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Allah telah menciptakan pintu tersebut itu kan pada hari diciptakannya langit dan bumi itu kan. Maftuhan li taubati, pintu tersebut terbuka bagi orang-orang yang tobat itu. Jadi sebelum manusia ada gitu kan, pintu tobat itu sudah Allah bukakan gitu kan, ketika dia menciptakan langit dan bumi gitu kan. Jadi Allah itu sangat tahu gitu kan, bahwa nanti ketika Allah menciptakan makhluk di bumi, manusia, banyak orang-orang yang bergelimbangan dosa, sehingga banyak orang-orang yang tobat kepada Allah gitu. Sehingga pintunya sudah Allah bukakan sejak penciptaan langit dan bumi. La yuglaku, tidak dikunci pintu tersebut itu kan. Hatta tatlu asyamsu minhu, sampai matahari terbit dari arah barat, baru ditutup, dikunci pintu tersebut itu kan, pintu tobatnya gitu kan. Selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu tobat yang Allah bukakan itu masih terbuka gitu kan. Sehingga siapapun yang mau tobat kepada Allah, maka Allah dengan senang hati menerima tobatnya gitu. Jadi gambarannya sama dengan hadis tadi gitu kan. Allah menjebarkan tangannya, Allah membukakan pintu tobatnya, Allah sangat senang terhadap tobat hambanya gitu. Menunjukkan kemurahan Allah dalam menerima tobat hambanya. Hadis ini hasan sahih gitu kan. Artinya bisa dijadikan rujukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.